Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa materi. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita mulai dahulu dengan rangkaian full adder. Full adder ini adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan penuh dari dua buah bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan. Kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Rangkaian full adder atau FA dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Rangkaian full adder dapat dibentuk oleh gabungan dua buah rangkaian half adder dan sebuah gerbang OR untuk menjumlahkan carry output. Pada penambahan penuh muncul aturan kelima yang menyatakan suatu penjumlahan setengah tidak akan bekerja bila muncul carry in. Oleh karena itu, penambahan penuh mempunyai 3 masukan, yaitu A, B, dan C in, sedangkan keluaran adalah sum dan CO atau carry out. Baik, ini adalah diagram logika dari full adder dan ini adalah tabel kebenarannya. Jadi di sini ada input A, B, dan C in. Kemudian ini adalah outputnya itu di sum, kemudian C out atau carry out. Baik, jika kita lihat tabel kebenarannya, jika ketiga dari input ini bernilai 0, maka sum dan carry out ini akan bernilai 0. Dan jika salah satu dari A, B, dan C in ini bernilai 1, misalkan ini C in 1, kemudian B-nya 1, kemudian ini A-nya 1, maka nilainya adalah sum ini akan bernilai 1, 1, dan 1. Dan carry out-nya akan bernilai 0. Kemudian jika kedua dari 3 input bernilai 1, misalkan ini B dan C in-nya bernilai 1, lalu ini A dan C in bernilai 1, dan ini A dan B bernilai 1, maka sum-nya akan 0, dan C out-nya ini akan bernilai 1, kemudian ini 1, dan ini 1. Kemudian jika ketiga input bernilai 1, maka hasil keluaran atau outputnya di sum ini akan bernilai 1, juga di C out juga akan bernilai 1. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah kita masuk ke rangkaian decoder. Pengertian decoder adalah alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Pengertian decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input-input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Fungsi decoder adalah memudahkan kita dalam menyalakan 7 segmen. Itulah sebabnya kita menggunakan decoder agar dapat dengan cepat menyalakan 7 segmen. Output dari decoder ini maksimum adalah 2N. Jadi dapat kita bentuk N to 2N decoder. Kemudian kita bisa membuat 3 to 8 decoder, menggunakan 2 to 4 decoder. Dan selanjutnya kita langsung masuk saja ini ke contoh rangkaian decodernya. Dan ini tabel kebenarannya ya. Jika misalkan X1 ini input dan X0 ini input juga, ini X1 input dan X0-nya output. X0 juga input, kemudian ini A0 hingga A3 adalah output. Jika inputnya di X0 ini bernilai X1 dan X0 bernilai 0, maka A0 ini akan bernilai 1 dan yang lainnya bernilai 0. Kemudian jika X0 bernilai 1 dan X1 bernilai 0, maka A1 lah yang akan bernilai 1. Yang lainnya adalah 0. Begitu pula sebaliknya. Seterusnya. Maaf. Kemudian ini penjelasan dari tabel kebenarannya. Kita lihat tabel kebenarannya pun sudah bisa paham seharusnya. Lanjut kita ke rangkaian encoder. Rangkaian encoder adalah rangkaian yang
yang memiliki fungsi berkebalikan dengan decoder. Encoder berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Encoder akan mengkodekan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner. Dalam teori digital banyak ditemukan istilah encoder seperti decimal to BCD encoder, yang berarti rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal 0 hingga 9 menjadi kode bilangan biner 4 bit BCD atau binary coded decimal, atau 8 line to 3 line encoder, yang berarti rangkaian encoder dengan input 8 line dan outputnya 3 line 3 bit BCD. Nah, encoder dalam contoh ini adalah encoder desimal ke BCD, yaitu rangkaian encoder dengan 9 line dan output 4 bit. Dalam mendesain suatu encoder, kita harus mengetahui tujuan dan spesifikasi encoder yang diinginkan, yaitu dengan pertama, membuat tabel kebenaran dari encoder yang ingin dibuat. Kemudian yang kedua, membuat persamaan logika encoder yang diinginkan pada tabel kebenaran menggunakan key map. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan persamaan logika encoder dalam bentuk rangkaian gerbang logika digital. Ini adalah contohnya 9 line dan output 4 bit. Nah, ini adalah dalam mendesain rangkaian encoder desimal ke BCD. Langkah pertama adalah menentukan tabel kebenaran encoder, kemudian membuat persamaan logika, kemudian mengimplementasikan dalam gerbang logika digital seperti berikut. Agar lebih jelas kita coba lihat ini. Jadi Y3 ini adalah yang bernilai 1 itu di X8 dan X9. Jadi Y3 ini yang bernilai input satunya itu dari X9 dan X8. Kemudian Y2 ini di X4, 5, 6, dan 7. Kita lihat X2 ini berasal dari X4, kemudian X5, kemudian X6, dan X7. Begitu pula untuk Y1 dan Y0-nya. Kemudian kita masuk ke multiplexer. Nah, sebuah multiplexer ini adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor line, yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Nah, ini adalah blok diagramnya. Jadi ini adalah data input digitalnya, kemudian diseleksi oleh selektor input ini, selektor line. Kemudian yang keluar 1. Jadi diseleksi dari beberapa input ini oleh selektor line, dikeluarkanlah hanya 1 oleh di outputnya. Nah, kemudian ini adalah rangkaian multiplexer. Kita lihat sini inputnya D3 sampai D0, kemudian ada S0 dan S1. Kita lihat di tabel kebenaran multiplexernya ini. Untuk D0 sendiri, D0 ini akan bernilai 0 jika inputnya ini dari S0, S1, D0 sampai D3 ini bernilai 0. Tapi jika salah satu dari S0, S1, dan D0 ini bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Begitu pula untuk keadaan di D1. D1 akan bernilai 0 jika, berbeda jika di D1 S0-nya ini 0, S1-nya 1, kemudian D0-nya 0, D1-nya 0, D2-nya tidak ada, D3-nya juga tidak ada.
Dan ini akan bernilai 0 untuk yang ini. Kemudian akan bernilai 1 jika di D1 dan di E1 ini bernilai 1. Kalau kita lihat yang ini E1-nya 1 dan D1-nya ini 0. Kemudian keadaan di D2 akan bernilai 0 jika D2-nya 0 dan S1-nya 0 dan S0-nya 1. Tapi akan bernilai 1 jika di D2-nya ini bernilai 1 dan di S0-nya ini bernilai 1. Kemudian keadaan di D3 ini. D3 akan bernilai 0 jika D3-nya 0, S1 dan S0-nya bernilai 1. Dan akan bernilai 1 jika D3-nya bernilai 1, kemudian S0 dan S1 ini bernilai 1. Begitu. Kemudian kita masuk ke demultiplexer. Sebuah demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output. Jadi berbeda ya jika tadi itu untuk multiplexer ini banyak input, kemudian hanya dikeluarkan satu output saja. Dan demultiplexer ini adalah kebalikannya. Jadi ada input satu kemudian didistribusikan untuk beberapa output begitu. Nah, ini adalah rangkaian demultiplexernya. Sama seperti tadi, ini adalah tabel kebenaran demultiplexernya. Output di O0 akan 0 jika inputnya ini dari S1 dan S0-nya ini, S1 dan S0 ini bernilai 0. Kemudian akan bernilai 1 jika inputnya ini bernilai 1. Kemudian begitulah untuk selanjutnya, keadaan selanjutnya untuk O1, O2, dan O3 atau output ini ya. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan, beberapa penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan, kekurang jelasan apalagi. Kemudian mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.